Semenjak Joko Widodo menjadi gubernur, jabatan Gubernur DKI Jakarta tidak semata-mata sebagai pemimpin wilayah strategis Ibu Kota Republik Indonesia. Jabatan sebagai pemimpin Jakarta telah mengantar Joko Widodo, Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan ke ajang pemilihan presiden. Kemenangan di Pilkada Jakarta bakal berdampak pada kontestasi yang lebih besar. Hal ini disadari partai-partai politik. Dibutuhkan kalkulasi cermat menjelang pemilihan kepala daerah Jakarta November mendatang. Hingga 2 pekan menjelang pendaftaran calon gubernur dan calon wakil gubernur pada 27 Agustus, belum ada partai yang mengumumkan secara resmi nama kandidat yang diusung. Juli lalu, Partai Golkar sempat menunjuk pengusaha Yusuf Hamka yang biasa disapa Babah Alun untuk bertarung di Pilkada DKI Jakarta. Saat bertemu Anies Baswedan pada acara Car Free Day, Babah Alun bahkan sempat berkelakar bahwa dirinya dan Anies cocok berpasangan di Pilkada Jakarta. Namun belakangan penunjukan Babah Alun sebagai kandidat Golkar di Pilkada DKI Jakarta kandas setelah partai beringin itu menunjuk Ridwan Kamil sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Hanya berselang 2 hari setelah penunjukan Ridwan Kamil, publik pun dikejutkan dengan mundurnya Erlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Beberapa jam kemudian, Babah Alun menyatakan mundur dari kontestasi pilkada, juga dari posisinya sebagai kader Golkar. Meski mundurnya Erlangga Hartarto diperkirakan berdampak pada peta kontestasi Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil sebagai kandidat Golkar menilai hal ini tidak akan berdampak pada pencalonannya. Lazim dan rutin. Tapi ini mengganggu pencalonan Kang Emil nggak sih? Karena Pak Yusuf Hamka kan mundur dari Golkar. Itu kan mundur pribadi, karena ada ratusan yang sudah diputuskan secara organisasi. Dan kita kan partai besar, tidak tergantung oleh 1-2 individu. Dari kubu Anies Baswedan, merapatnya PKB, Nasdem, dan PKS ke Koalisi Indonesia Maju disebut-sebut bakal menjegal pencalonan Anies di Pilkada Jakarta. Tetapi Anies mengatakan ia tetap yakin bakal ada partai politik yang mengusungnya. Karena semua partai mendapatkan kursi itu aspirasi dari rakyat. Dan aspirasi rakyat Jakarta sejauh ini kalau kita perhatikan DPW partai di Jakarta sudah mengusulkan nama. Peluang Anies Baswedan mendapatkan dukungan parpol memang belum tertutup. Menurut beberapa survei, Anies masih merupakan kandidat kepala daerah yang populer. Di sisi lain, PKB yang mulai merapat di Koalisi Indonesia Maju mengatakan pencalonan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta membutuhkan kerja keras karena popularitasnya yang tidak moncer. Ya saya nggak tahu persis, jelas elektabilitasnya kan harus kerja keras Kang Ridwan Kamil. Harus kerja keras karena baru 10%, kalau nggak salah 9-10. Untuk DKI yang pemilih yang saya kira sudah sangat rasional dari pilkada ke pilkada, saya kira Kang Emil harus kerja keras. Bursa nama Cagup-Cawagup Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju setelah Erlangga Hartarto tidak lagi menjadi Ketua Umum Golkar memang masih dinamis. Hal ini diamini oleh pengamat politik Khairul Umam. Tetap menjadi variabel yang relevan ketika kemudian nanti terbukti ternyata ada evaluasi terhadap putusan-putusan yang kemarin sudah dikeluarkan. Artinya bahwa rekomendasi di beberapa titik tertentu, terutama di wilayah pilkada-pilkada yang cukup strategis. Kalau misal ternyata nanti di tanggal 27 ada evaluasi, maka kemudian observasi kita bisa mengatakan memang ada implikasi dari kemunduran Pak Erlangga terhadap peta kekuatan terutama di pilkada ini. Pemilihan kepala daerah akan dilakukan secara serentak di seluruh tanah air pada November 2024. Partai politik akan mendaftarkan calon kepala daerah mereka pada 27 sampai 29 Agustus. Tim Liputan CNN Indonesia.